banyak orang kaya, udah nggak ada target lagi, nggak ada goals lagi. Dia udah kaya walaupun dari kerja keras dia atau maupun dari orang tua dia. Gue bicara kaya ya, bukan yang menengah gitu ya. Sampai dia harus lari ke narkoba karena nggak ada rasa gembira dalam hidupnya. Udah nggak ada bahagia. Kalau kita masih untung, dapat 1 juta seneng, ya kan? Iya benar kan? Nah, Li, balik lagi nih, kalau misalkan kita ngomongin Darbuka nih, ya kan, lo kan udah sempet juga kolaborasi sama pemain Darbuka dari Turki, ya kan? Apa? What is the difference? Maksud gue, wah, mereka itu belajar Darbuka kayak udah kayak what's the word? Apa? Udah kayak agama mereka, bro. Serius, man. Mereka tuh ada yang bilang sama gue yang senior di sana itu mereka dulu untuk 5 tahun atau 6 tahun berturutan, mereka kayak dinas, bro. Masuk kamar latihan jam 8 pagi, keluar jam 5 sore. Wah, gila. Bener-bener dilatih seperti itu, men. Bukan kayak hobi, bro. Wah, bener-bener kerjaan. Setiap hari latihan 5 jam, 6 jam, 7 jam. Untuk 5 tahun, 6 tahun. Wow, serius, bro. Kayak magang, bro. Iya. Dedikasinya tinggi banget ya. Tinggi banget, bro. Kalau bicara skill ya, bukan secara keseluruhan musik. Kalau gue bilang Turki paling besar, paling tinggi. Besar ya? Paling tinggi ya. Yes. Kalau bicara skill, bukan teori, bukan apa enaknya musik mereka, enggak. Tapi secara skill, bicara skill top, itu mereka paling bagus. Menurut gue ya. Gila, bro. Gila. Nah, kalau misalkan kita ngomongin skill, tadi lu sempat bilang kalau misalkan pikiran sama action itu harus sinkron. Benar. Iya kan? Nah, tantangannya tuh apa sih, Li? Selama lo main Darbuka sampai sekarang, sampai hari ini? Tantangan pertama yang sering orang tanya adalah, ya gue sebagai orang Islam, banyak orang bilang salah satu tantangan adalah dibilang musiknya haram. Oke. Setuju. Masalah dari itu adalah semua hal bisa banyak hal bisa menjadi haram atau halal tergantung pemakaian. Betul. It's the same thing with music. Iya. Same thing with music. Setuju. Kalau kita pakai pisau untuk potong sayuran, halal. Tapi kalau pakai pisau untuk bunuh orang, haram. Same thing. Tergantung pemakaiannya untuk apa. Exactly. Kalau kita pakai Darbuka untuk sholawat, untuk lagu-lagu yang memotivasi orang untuk jadi lebih baik, bukan melecehkan orang. Ya berarti kalau melecehkan orang ya berarti haram. Kalau apa aja yang menjauhi kita dari Tuhan berarti haram. Yang mendekati halal, selesai. Iya. Dan pemakaian yang berlebihan juga haram. Semua hal yang kita pakai berlebihan haram. Kalau kita minum air terlalu banyak ya kita bakal sakit dan kita bakal bisa mati, berarti haram. Iya. Same thing. Kalau kita kurang pemakaian atau kelebihan pemakaian sama, same thing. Jadi itu yang harus kita nggak bisa melihat sesuatu plok begitu aja. Iya. Nggak bisa hanya dilihat seperti itu. Memang ada beberapa hal yang lebih cenderung lari ke sisi haramnya. Tergantung waktu dan zaman kita tinggal. Tapi ada, bukan berarti hal itu haram 100%, nggak tentu. That's the problem. Number 2 adalah Darbuka itu yang gua rasa di dalam channel gua, dalam kehidupan di Indonesia, banyak orang nggak tahu tentang Darbuka. Apa yang yang gua rasa Darbuka itu segmented. Segmented berarti nggak banyak orang kenal tentang itu. Orang-orang awam nggak kenal tentang itu kecuali dia dalam majelis atau dia pernah pesantren atau dia pernah marawisan, baru dia tahu. Jadi itu salah satu challenge yang lumayan besar buat gua karena untuk benar-benar gua capai satu level yang bisa menjadi benar-benar pakar Darbuka. Orang harus kenal Darbuka. Setuju gue. Makanya di YouTube gue tuh gue harus cari tahu gimana cara gue rangkul orang yang lebih dalam sisi hidup gue yang lain, tapi tanpa menghilangkan Darbuka. Jadi lo kombinasiin. Yes. Nah, Li, terus kalau misalkan itu kan tadi tantangan itu, ya kan, dari yang lo pernah ibaratnya musik itu haram, ada yang bilang gitu, gitu kan, dan lo bermain Darbuka is music, ya kan, dan music itu kan haram katanya. Nah, lo gimana menyikapi komentar-komentar yang, ih bang, itu kan musik, kenapa lo sangkut pautin sama agama gitu? Ada, cuman kita semua harus kita sangkut pautin. Benar, setuju. Gimana lo bilang lo orang Islam tapi nggak lo sangkut pautin ke Islam? Ya berarti lo bukan orang Islam beneran. Serius, man. Itu to the point aja gue. If you say you're Muslim
everything has to surround about your religion. Yes, because Islam itu bukan hanya salah satu agama, itu adalah cara hidup. Yes, benar. Itu beda daripada mungkin agama yang lain. Gue nggak tahu, gue belum mendalami agama yang lain. Cuman Islam yang gue tahu itu adalah cara hidup, bukan satu segmen di dalam hidup lu. Bukan semua hidup lu harus tergantung kepada Islam. Yes, setuju. Ya itu berarti apa aja yang kita lakukan harus kita sangkut pautin. Iya, gitu benar. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang cara hidup, ya kan? Yes. Nah, apa ya? Menurut lo cara hidup yang sedang digeluti generasi milenial itu kayak gimana? Masalah nomor satu adalah masalah dan solusi. Oke, masalahnya dulu deh. Masalahnya adalah sosial media. Sosial media. Solusinya adalah sosial media juga. Kenapa gitu? Kenapa? Jadi karena masalah sekarang yang saya lihat adalah banyak anak milenial sekarang tanpa sadar. How do you say soak up? Pamer. Bukan. If you have a sponge, you put it in water, it gets all the water. Apa ya bahasanya? Soak up, menyerap. Yes. Oh ya, oke. Mereka menyerap informasi maupun tradisi maupun gaya apapun dari sosial media tanpa mereka ngeh. Kalau itu yang mereka lakukan. Kedua adalah tanpa sadar mereka menjadi pola pikir mereka jadi seperti template A atau B gara-gara yang mereka konsumsi secara media. Tapi kalau mereka bisa melek sedikit, like you like to say, stay woke. If they're awake, mereka bisa lihat, oh sebaiknya saya konsumsi seperti ini, saya bisa dapatkan hal yang jauh lebih baik, bro. Hidup lu, khusus untuk anak milenial, hidup lu bisa sangat beda berdasarkan siapa yang kamu follow atau media yang kamu konsumsi. Berdasarkan referensi siapa dan apa yang lo pilih. Exactly. Kalau lu nonton tentang orang-orang yang kaya, yang pamer-pamer kekayaan mereka, lu pasti akan merasa gua nggak sebaik mereka karena gua nggak punya kekayaan itu. Bener. But that's not what it's about. It's not about that. Semua harus balik lagi ke lu sebagai orang. Kalau lu mengkonsumsi media yang mengingatkan kamu tentang agama kamu atau mengingatkan kamu tentang betapa pentingnya respect kepada orang atau betapa pentingnya kita kerja keras sebaik mungkin dan hasil tergantung yang maha kuasa, berarti kita itu akan bikin kita jauh lebih motivasi daripada ngelihat orang lain terus iri sama orang itu. Terus it's waste of time. Itu masalahnya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan media yang kita konsumsi. Kenapa? Karena dulu kita harus terlalu bahayakan itu karena nggak terlalu banyak media yang kita konsumsi. Sekarang media yang kita konsumsi banyak banget. Makanya gue sebagai orang, gue awalnya tuh kayak gue nggak mau ikut dalam media sosial dan bla 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 karena nanti gue bakal jadi salah satu media yang nggak bermanfaat. Nah dari situ gue bikin keputusan pas gue mulai itu, gue bilang sama Satria juga, kalau video gua nggak bermanfaat, mendingan nggak usah. Setuju banget. Why? Because kalau gua meninggal hari ini, ataupun YouTube gua gagal hari ini, gua nggak bakal sama sekali merasa gua nggak lakuin sesuatu yang gua nggak bakal merasa rugi. Because gua tahu sampai hari ini sering banget orang bilang karena tutorial gua, karena channel gua mereka bisa main darbuka dari nol. Karena channel gue mereka suka sama darbuka. Karena channel gue mereka mulai dengar musik Timur Tengah sampai mereka dengar lagu sholawat. Wah, banyak banget. Jadi gue sampai berpikiran bahwa memang kita mau ada hasil dari itu. Entah itu dari uang atau popularitas atau apa. Tapi intinya atau yang paling penting apa? Paling penting adalah gue bisa kasih manfaat buat orang lain. Karena gue bilang YouTube itu bukan sesuatu yang kecil yang bisa kita tiba-tiba lakuin terus bisa sukses, enggak. Sesuatu yang lu harus konsisten, harus istiqomah, harus bener-bener niat untuk lakuin. Dan kalau gua bakal keluarin sebanyak effort untuk niat untuk lakuin sesuatu, jangan sampai itu cuma buat gua doang. Iyalah, harus dibagi lah. For what? Kalau gua nggak keluarin ilmu gua, gua cuma sekedar untuk tenar, kalau gue mau tenar, gue bisa gampang banget tinggal gue lakuin hal yang bego di depan banyak orang terus terus jadi tenar bisa juga gue. Atau bikin prank. Stuff like that. Kalau kita
sekali-sekali prank ya, namanya hidup, kita harus kadang-kadang harus ada joking lah, harus ada funnya. Cuman intinya apa? Itu yang paling penting. Nah, kalau gue mau jadi tenor ya tinggal gue ke depan menteri terus kentut gitu. Ya maksudnya lu bisa jadi orang terkenal yang kentut di depan menteri. That's the point. So, ya apa yang kamu cari? Lu jangan harus punya mindset yang benar-benar clear lah. Clear tentang apa yang lu cari, apa yang lu mau incer, apa yang lu mau tinggalkan. Apa karya yang kamu mau hasilkan? What is the result of what you're doing? Why are you doing it? And what are you doing? What do you want to do? Those are 3 questions. What do you want to do? Why you want to do it? And what is the result? Setuju gue. Karena kalau menurut gue, karena ya dengan statementnya Ali barusan itu yang gue denger gitu ya, karena emang di belakang yang kita lagi bikin konten nih, ya kan, di belakang kita ada orang lagi yang nonton. Banyak. Gitu, dan keadaan orang itu kan beda-beda kan, iya kan, dari ilmunya, dari materinya, ya kan, dari experience-nya gitu. Jadi buat gue sih, kalau menurut gue juga dan Ali kalau misal konten lu nggak bermanfaat, ngapain? Bener. Iya kan, kalau nggak ada value-nya, at least ada value walaupun sedikit. Harus ada value, bro. Harus ada value, walaupun itu sekecil apapun, minimal harus ada value. Nah, itu dia. Harus. Dan kalau orang-orang yang bikin konten nggak ada value, pasti lama-lama kan hilang. Setuju gue. Karena kan sebenarnya lagi hits juga nih ya pembahasan tentang kayak orang nih, banyak nih orang konten kreator yang sebenarnya kontennya tuh nggak ada faedahnya gitu. Fun-nya nggak dapat, value-nya nggak dapat. Iya nggak sih? Tapi noranya dapat. Iya kan? Iya, namanya sesuatu yang trending. Salah satu hal yang terjadi di Indonesia yang gue lihat ya. Satu mulai trending. Semua orang mulai itu. Iya. Jadi mindset gitu. Follower bukan pionir. Iya. Setuju. Itu yang gue salah satu. Bukan banggain diri ya. Gue salah satu channel pertama di Indonesia yang bener-bener mendalami darbuka. Wih, keren ya. Bener. Setuju gue. Ada channel-channel lain tapi bahasa Inggris. Oke. Yang bahasa Indonesia gue pertama. Gue bener perhatiin marketnya perlu. Dan gue lakuin itu pure untuk membantu orang lain. Kalau memang gue bisa sukses dalam per-YouTubean sekaligus, alhamdulillah. Kalau enggak, then doesn't matter. Gue nggak patutin semua. Kenapa gue bikin kayak gitu? Nggak semua fokus hidup gue ke situ. Karena itu YouTube sesuatu yang terlalu unpredictable. Untuk gue patukin semua hidup gue ke situ. Makanya sampai sekarang gue ada hal-hal lain yang gue lakuin, ada bisnis lain yang gue jalanin, ada banyak hal lain yang gue jalanin. Gak semua hanya itu. Tapi semuanya itu relate ya, Li? Ada yang relate, ada yang enggak. Ada yang relate, ada yang enggak. Oke. Tergantung gimana caranya lo menyikapi. Semua semua hidup relate, tergantung kita mau nyambungin seperti apa. Tuh. Itu it's you gotta use your brain. Masalahnya itu. Banyak orang sekarang nggak mau mikir, bro. Maunya cuman nerima terus jalanin kayak robot. Ego. Prosesnya nggak mau dilewatin ya, Li. Nggak mau. Proses nggak mau lewat, nggak mau mikir buat diri sendiri. Itu karena kalau menurut gue gitu ya, apalagi kalau misalkan kita udah ngomongin social media habit gitu, yang tadi lo mention, gue ngelihat bahkan itu sampai ngaruh ke kehidupan nyata gitu. Kalau misalkan gitu lo ngefans sama influencer siapa gitu ya, terus dia ngelihat lo ngelihat kalau kehidupan dia tuh bagus gitu, baik gitu, kaya, tajir. Ya cuman nggak semuanya harus melulu ngelihat persona ke seseorang patokannya tuh dari materi. Bener. Gitu. Bener. Sangat benar. Jadi kayak ya lo harus lihat juga aspek lainnya gitu. Karena kalau ketika lo ngefans sama orang yang lo lihat cuma wah dia kaya, gimana pun caranya gue harus kaya. Nah itu dia lupa caranya. Coba lu tanya sama orang-orang yang lu paling pikir bahwa dia kaya. Dia seneng nggak? Tuh. Dia puas nggak? Tuh. Men, orang nggak bakalan tahu sebetapa nggak puasnya uang sampai dia punya semua uang dan merasa nggak puas. Men, gue kenal banyak orang yang banyak duitnya dan hidupnya sengsara, bro. Bahagianya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada meaning to life, nggak ada. Satu lagi, nggak ada motivasi karena dia udah punya uang. Benar. Dia mau motivasi hidup udah nggak ada lagi. Buat apa lagi? Jadi bisa ngelakuin seenaknya aja ya. Depresi, lari ke narkoba. I'm serious, bro. Maaf ya, that's the reality. Banyak orang kaya, udah nggak ada target lagi, nggak ada goals lagi. Dia udah kaya walaupun dari kerja keras dia atau maupun dari orang tua dia.
gue bicara kaya ya, bukan yang menengah gitu ya. Sampai dia harus lari ke narkoba karena nggak ada rasa gembira dalam hidupnya. Udah nggak ada bahagia. Kalau kita masih untung dapat 1 juta seneng, ya kan? Iya benar kan? Maksudnya masih ada. Ya kita harus lihat sisi positifnya lah. Kita masih bisa seneng dikasih duit. Mereka nggak seneng. Bayangin lu nggak seneng dikasih duit. Kita kan gampang nyenengin orang, kasih duit aja seneng. Iya. Itu dia ya kan, itu menurut gue riskan sih, dan itu relate banget dengan kehidupan yang ada di zaman sekarang gitu loh. Kayak semuanya itu harus based on materi gitu loh. Kayak tolak ukurnya ke sana. Padahal kalau menurut gue gitu ya, ketika lo udah tolak ukurnya duit, manusianya hilang. Parah banget. Itu hal yang gue tahu, rezeki itu semua tergantung pada Tuhan. Tapi kalau kita sebagai orang nggak percaya itu, bukan hanya percaya tapi yakin. Kalau hanya percaya dan nggak yakin itu, rezeki akan lewat depan muka. Benar. Setuju. Dan walaupun rezeki itu datang, lu nggak bakal lihat bahwa itu ada rezeki. Bentuknya banyak. Gitu. Banyak rezeki itu bentuknya banyak. Lu bisa punya sahabat yang luar biasa. Itu jauh lebih baik daripada ribuan dolar, Setuju banget. Itu udah gue lewatin banget. Semoga ini dilihat oleh banyak orang dan didengarkan, soalnya banyak orang yang perlu denger ini, bro. Karena gue nggak tahu ya, apakah kita doang yang ngerasain gini atau mungkin teman-teman yang nonton gitu. Karena gini, makin lo berumur, teman-teman lo tuh makin berkerucut. Bener. Iya kan, makin sedikit, makin who is the real person yang bener-bener ya udah emang accept sama lo gitu loh, yang nyambung, yang bisa terima lo baik dan buruknya. Karena temen yang baik menurut gue juga, bukan temen yang ngomongin di belakang, bukan temen yang ngeliat kekurangan lo, tapi temen yang ngingetin, temen yang stay. Bener. Iya kan? Temen yang berani approach lo dengan apa adanya. Tuh. Tentang dia maupun lu. Iya. Kalau lu ada salah, dia harus berani ngomong. Iya, vokal aja. That's real, man. Iya, that's real, man. Dan itu jarang ada di Indonesia. Iya. Tadi kita sebenarnya sempat bahas ya, take off air gitu, ngobrolin dikit tentang orang tuh mengiyakan untuk menolak. Kultur di Indonesia nggak enakan, Bener. Iya kan? So what do you think about Indonesia? Gue sebagai orang berbackground Amerika ya, walaupun gue udah hampir seluruh hidup gue di Indonesia, keluarga gue orang Amerika semua. Dan bermindset orang Amerika. Orang Amerika itu bisa dibilang dingin. Dalam arti dia nggak seramah orang Indonesia. Cuman sisi kontranya untuk ramah adalah nggak berani menyinggung orang. Tapi kadang-kadang menyinggung itu jauh lebih baik daripada kita omongin di belakang terus akhirnya benci. Atau menjadi masalah yang lebih besar. So itu sesuatu yang gue lihat di Indonesia sangat-sangat prominent. Siapa aja yang gue kerja sama mereka, gue selalu bilang sama mereka, kita mulai pekerjaan ini harus transparan. Setuju. Kalau lu nggak percaya, nggak setuju dengan sesuatu, harus ngomong. Kalau lu nggak suka dengan sesuatu, harus ngomong. Ya gue sebaik mungkin coba seperti itu dengan siapapun gue kerja sama dengan itu, walaupun itu deal yang kecil atau maupun deal yang panjang, yang bertahun-tahun. Harus ngomong. Kalau kita nggak ngomong, akhirnya bisa jadi masalah yang jauh lebih besar dan jauh lebih susah diselesaikan. Kalau kita berani ngomong aja, tapi kita juga ngomongnya nggak sok-sokan juga, nggak kayak gue lebih tahu dari lu cuman nggak menggurui juga, nggak put down orang itu. Lu jangan dengan membicarakan atau vokalkan sesuatu, bukan lu jatuhin orang itu, tapi lu ngomong dengan respect, tapi dengan tegas. Nah, itu dia. Iya. Tegas dong. Kalau misalkan ngomongin nggak enakan gitu, gue ngalamin sendiri gitu. Ada orang mengiyakan untuk menolak. Jadi, oh iya bisa bro, bisa tiba-tiba hilang kasus. Gitu, yang kayak lo itu pertama gue cupu kan. Kayak pertama lo nggak respect sama tuh orang. Kedua kayak mana attitude sopan santun lo. Gitu. Kayak kenapa harus ada di pola pikir seperti itu sih? Sebenarnya itu nyusahin lo jadi nggak enakan sama orangnya. Kenapa lu mau jadi orang yang dipikir yang lu perilakuin orang kayak gitu? Karmanya akan kembali ke lu, nomor satu. Nomor dua adalah kalau lu nggak mau lakuin sesuatu, ya lu mau ngomong sebaik mungkin. Ya gue mungkin untuk waktu ini belum bisa atau belum buka untuk itu. Finish, bro. Udah. Kalau lu nggak mau main bola sama tuh orang, lu nggak mau nongkrong, lu bilang aja kayaknya untuk sementara gue mau fokus di sesuatu yang lain, project gue yang gue lagi dalemin. Nanti mungkin kalau gue udah buka untuk itu gue kasih tahu. Gitu. Dan lu harus menerima ya.
gitu. Orang yang juga menerima harus menerima, jangan lu gitu kayak nggak bisa juga. Iya. Lu harus respect sama pilihan orang, apalagi kalau orang itu udah berani ngomong sejujurnya sama lu. Lu harus respect sama keputusan dia. Iya. Jadi respectnya bukan hanya dari yang menolak, tapi juga yang menerima penolakan. Bener kan? Yeah, jadi gue juga ngerasain itu di hidup gue. Misalnya ada temen minta bantuan, ya kita bicara sosmed ya. Bang, coba promosiin ini dong. Gue lihat followers gue tuh nggak ada yang interest sama ini. Iya. Nggak masuk. Ya gue bilang langsung sama dia, bro, menurut gue ini nggak manfaat. Iya. Ngapain gue posting ini? Nggak manfaat. Gue bukan yang nggak mau bantu lu, tapi menurut gue itu nggak bermanfaat. Jadi gue tolak seperti itu. Jadi kalau lu jangan sampai lu maksa, lu mah gitu pelit. I mean that's childish. Itu sangat kekanak-kanakan. Kalau lu bilang lu nggak tahu gini, men, lu harus respect bahwa dia nggak setuju dengan ide lu. Iya, bener. Finish. Selesai, nggak perlu lu ada nggak enaknya, ada lu mah gitu sih. Iya. Men, sering banget tuh. Maksud gua gitu. Lu udah dewasa, men. Iya. Banyak orang dewasa nggak saling setuju. Ya udah selesai. Emang kalau misalkan beda kenapa? Emang kalau salah kenapa? Ya kalau lu salah lu tinggal minta maaf gitu. Walaupun gue salah, itu hak gue untuk menolak. Iya. Dan lu respect itu berdasarkan itu hak gue, bukan hak lu untuk maksain. Nah, itu iya bener banget. Dan juga kalau lu temen atau gue minta sama lu dan lu nggak mau, ya lu tolak aja kalau nggak bisa. Jangan iyain terus lu ngelakuin dengan setengah-setengah terus males ngelakuin. Bener. Ya lu lakuin atau enggak? Iya enggak. Iya, udah gitu pala gampang banget ya. Gampang sih. Cuman butuh jangan drama tuh jangan dibuat gitu loh. Gue kadang tuh kayak gimana kayak susah banget gitu kadang kalau misalkan nanti gue jujur lo malah baper gitu. Ya kan? Kalau misalkan kita nggak jujur ntar dibilangnya oh ya udah gitu kayak oke aja padahal nggak jadi. Dampaknya ke dia tuh buruk bro. Iya. Gue mendingan dilihat gue mendingan nolak orang terus dia baper daripada gue iyain suatu terus nggak lakuin. Iya. Karena di dalam keluarga gue salah satu moto maksudnya sih apa? Visi. Salah satu visi adalah omongan lu adalah kepala lu. Iya. Itu sesuatu yang sangat gue pegang. Kalau gue bilang hari ini jam segini, berarti gue bakal di situ. Iya. Gue janjian sama lu minggu lalu, gue bakal ada di situ. Dan itu gue belajar di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Kalau gue sih bisa, tapi kalau sama orang lain misalnya hari Rabu ini gue bilang Rabu depan kita ketemuan yuk. Gue belum ketemu. Mungkin kalau face to face lebih real ya. Cuman kalau misalnya gue bilang Jumat nanti ketemu ya. Kalau kita nggak confirm lagi, orang itu nggak bakal datang, bro. Bener, setuju. Dan itu sesuatu yang buat gue nggak pernah gue lakuin kayak gitu. Kalau gue bilang gue bakal ketemu lu hari Jumat, gue pasti ketemu kecuali gue hubungin lu duluan. Walaupun lu yang undang gue, gue hubungin lu, gue nggak bisa Jumat nih. Sebelum waktunya, bukan udah lewat waktu terus lu minta maaf. No man, no. Gue kesel banget kayak gitu, man. Gue kasih contoh. Temen gue ngomong sama gue, lu bisa ikut ketemu gue, kita latihan ini hari Senin, kita latihan hari Kamis pagi. Gue nggak ngomong A, B, C ke dia. Hari itu gue sampai situ jam segitu dan dia ada di situ. Wow. Tapi dia setengah orang Australia. Jadi tapi kita nggak ada. Oh, lu udah jalan belum? Iya. Kan kalau ini gue bukan permasalahin orang untuk reconnect gitu ya. Cuman yang gue masalahin adalah orang yang ngomong apa-apaan terus lu nggak confirm lagi. Iya. Lu nggak cek lagi. Men, buat apaan? Buat apa? Kalau lu mau meyakini, gue suka sekarang habitnya lah untuk cek lagi. Soalnya kena banyak kejadian kayak gitu, tiba-tiba orangnya nggak ada. Gue udah janjian, gue udah datang jauh-jauh, orangnya nggak datang. Terus 2 jam 3 jam kemudian baru kabarin kalau nggak bisa. Men, lu harus kasih minimal 12 jam sebelum. Berarti lu nggak bener-bener niat ke sana. Iya. Jarang banget kejadian dalam hidup lu kalau lu bener-bener tertahan nggak bisa kemana-mana. Itu jarang. Dan kalau memang terjadi kayak gitu, gue biasanya bilang, gue punya rapat sebelum ini, gue bakal kasih tahu lu kalau udah selesai. Dikomunikasiin. Men, penting banget. Apalagi dalam besi itu penting banget, bro. Kan gue bilang sama lu hari ini, gue kasih tahu aja. Misalnya Fahmi bilang mau datang hari Rabu jam 11-an. Gue bilang jangan.
gua tuh harus keluar rumah pagi urusin sesuatu, pas gua udah balik gua kabarin lo. Iya, bener kan? Bener. Ya itu yang gua kabarin, karena bukan gua tinggal tiba-tiba Fahmi sampai sini jam 11 nunggu sejam di mobil buat gua. Iya. Bisa jadi kan? Bisa. Itu sering terjadi karena orang nggak respect sama waktu orang lain. Aduh, thank you, Li. Gemes kan? Harus respect banget sama waktu orang lain. Dan buat gua waktu itu paling mahal, bro. Iya, itu dia. Mendingan gua di rumah tidur lebih 1 jam daripada nungguin lu sejam. Iya. Iya, bener. Banyak hal, walaupun gue ngelakuin sesuatu yang mungkin bermanfaat banget, maybe not produktif banget, tapi seenggaknya gue nggak nungguin lu. Iya, hargain lah orang. Lah. Jadi waktu visi sama prinsip lu harus jadi satu gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang human racism, ya kan tadi kan kayak lo sempat bilang namanya background keluarga lo adalah majority itu dari from US. Iya kan? Dari bokap gue itu dari Amerika semua. Dan mayoritas juga ada keluarga lo yang berkulit hitam. Yes. Ya mayoritas kulit hitam semua. Bukan mayoritas lagi. Jadi keluarga bokap gue itu kulit hitam semua. Jadi ya semua seharusnya yang nonton ini sudah tahu tentang fenomena yang sekarang terjadi ya kan. Black Lives Matter. So what do you think about that? Sebenarnya ini sesuatu yang terjadi selama bertahun-tahunan dan sebenarnya rasisme yang ada di Amerika nggak pernah hilang. Orang di luar mungkin mikir hilang, cuman rasisme secara nggak langsung nggak hilang. Nah, dengan presiden yang baru ini nggak gue tunjuk, lu tau lah. Iya. Dia tuh membukakan pintu open racism. Ini presiden Amerika yang baru ya? Yes. Dia membukakan pintu open racism. Iya. Kalau dulu masih rasis tapi masih ditutup-tutup. Iya. Ya kan, misalnya orang hitam datang ke satu tempat yang semua di situ orang kulit putih yang kerja di situ, dia datang ke situ ditolak. Walaupun dia credentials jauh lebih tinggi. Iya. Karena rasisme. But bokap gua, kakak gua, mereka ke sana kerja di sana merasakan, men. Serius? Walaupun itu tahun 2010, 2005, itu semua merasakan. Bukan sesuatu yang baru. Cuman baru karena kuatnya sosial media sekarang, jadi tersebar. Dan beberapa video tentang police brutality and racism keluar. Jadi benar-benar naik. Sampai sekarang ada demo-demo yang sampai orang meninggal itu banyak. Dan masih terjadi. Nggak cuma di Amerika. Dan keluarga gue di sana bener-bener harus protect diri, bro. Harus bawa pisau atau gun, di rumahnya, paling nggak di rumahnya ada. Men, kita nggak tahu. Makanya gue seneng banget tinggal di Indonesia, men. Lebih nyaman lah. Gue nggak perlu punya pistol di sini. Di sana kalau kita nggak punya pistol, masalahnya yang lain punya pistol. Bukan kita mau punya pistol. Tapi kalau yang lain punya pistol, ya kita bego dong. Nggak jaga diri namanya. Kita nggak selamatin keluarga kita dong. Istilahnya gitu. Jadi di belakang semua itu kita harus benar-benar. Gue juga, keluarga gue di sana benar-benar terdampak dengan itu. Karena dampak itu nggak cuma di Amerika doang. Enggak dong. Gitu, di Indonesia itu apalagi untuk yang di Indonesia juga ada rasisme, bro. Iya, dari timur gitu kan. Bener. Ada banget. Wah, gila, bener-bener kedampaknya sampai segitunya. Sangat terdampak, gitu. Bro. Orang-orang timur yang gue lihat, gue juga nggak suka banget ngelihat itu sebagai orang yang Afro. Gue lihat orang-orang yang Afro di Papua, di rasisme di Indonesia beda sama di Amerika. Bedanya apa ini? Bedanya adalah Amerika itu awal rasisme adalah pemikiran mereka bahwa orang kulit hitam itu bukan manusia. Yes. Berarti dalam arti mereka tidak deserve, mereka tidak layak untuk dapat apa yang orang kulit putih dapat. Yes, Bedanya di Indonesia adalah orang kulit hitam dianggap jelek. Iya, Beda daripada mereka bilang, oh lu bukan manusia. Iya. Itu beda. Iya. Jadi dampaknya adalah lu seharusnya kerja di sini karena muka lu seperti ini. Iya, gue bingung deh. Di judge karena jelek, man. Gila, receh banget gak sih? Iya, bener. Seharusnya nggak kayak gitu, men. Tapi nyatanya adalah ini bukan masalah di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia. Iya, gue ngeliatnya tuh, lu ngejudge karena dia mukanya jelek gitu. Lah, emang lu yang nyiptain gitu. Exactly. Nomor satu. Terus kedua adalah yang bilang dia jelek siapa? Iya.
Buktinya adalah masih ada anak di Papua. Berarti ada yang suka sama dia dan ada nikah sama dia. Nah, itu kan? Iya. Berarti itu berdasarkan mata lu doang. Iya, mata lu kalau yang jelek. Iya. Jelas nih. Enggak janda. Oke, jadi yang gue lihat bedanya itu di Indonesia gelap, kulit gelap beridentik dengan tidak cantik. Iya. Tidak cakep. Kulit semakin bening semakin bagus. Iya. Jadi sampai kata bening itu artinya cantik. Iya, bener. Bening tuh gitu. Iya, padahal nggak tentu dia bening, tapi berarti dia cakep. Iya, cantik. Berarti kita bisa lihat bahwa sangat dalam di dalam kultur Indonesia bahwa kegelapan kulit itu adalah barometer kecantikan. Iya. Setuju gue. Jadi masalah orang di Amerika bahwa mereka dianiaya sebagai tidak layak untuk dapat kerjaan yang baik, dan tidak layak kerja dalam satu tempat yang sangat berpatut kepada otak daripada fisik. Kalau di sana orang hitam lebih baik kerjanya di hal yang fisik. Iya. Kalau di sini orang putih jadi orang tempat. Iya, benar. Karena kecantikan, bukan karena nggak layaknya. Iya. Setuju. Karena kecantikan, image equals putih. Iya. Kalau di Amerika, image equals putih, tapi bukan karena hitam itu nggak nggak cantik, tapi karena itu nggak layak. Iya. It's a little bit different, sedikit berbeda. Kalau menurut saya, yang di sini lebih bagus. Iya. Kalau di sana itu kayak orang hitam dibunuh aja. Iya, kayak slaves gitu loh. Bener, jadi sama kayak what happened with George Floyd. Iya. Dia sampai mati karena dia nggak bisa nafas. Iya. Dilututin sama polisi. Jadi maksud gue itu lebih parah. Kalau di sini ya memang dibilang jelek, tapi nggak sampai bener-bener lu harus digantung digantung. Iya, itu dia. Itu bedanya. Iya. Tapi bukan berarti itu bukan yang di sini bukan masalah yang harus benar-benar dihadapi. Iya, setuju gue. Setuju itu masalahnya. Orang-orang Papua menurut gue ya, semua resource mereka mau diambil, tapi orang-orangnya nggak dibantu. Iya, aduh. You know why? Iya. Dan gimana cara melakukan itu? Mereka mengasih mereka sesuatu yang mereka nggak ada. Jadi it's like brainwashing. Iya, brainwashing. Jadi mereka dikasih alkohol. Iya. Atau mereka dikasih harta kepada keluarga yang khusus. Iya. Otomatis kalau orang itu nggak punya apa-apa, dia jauh lebih incline, dia jauh lebih memungkinkan dia iyain deal kamu. Iya. Jadi secara nggak fair mereka kasih satu deal untuk resource mereka. Iya. Yang ada semua resource-nya dikeluar. Kekayaan alamnya keluar, uangnya nggak masuk lagi. Iya, itu masalahnya. Jadi masalahnya di mereka juga. Iya. Yang nerima itu. Karena kan balik lagi, maksudnya kayak pendidikan itu kan tidak merata ya, belum merata. Belum. Gitu. Jadi udah gitu, yang punya pendidikan di Papua, mereka tuh kurang membantu orang mereka sendiri, karena mereka pikirannya, gua harus nyelamatin diri dulu. Oke. Iya. Menurut gua ya, gua bukan politisi atau bukan orang yang tahu tentang semua itu. Cuman ini dari pandang gua sebagai orang luar di Indonesia. Dan ini bukan untuk ngejudge ya. Bukan untuk menghakimi siapapun atau menuduh siapapun. Cuman gua bilang dari posisi gua pernah ke Jayapura, gua pernah ke Ambon, dan gua lihat bahwa karena saking lamanya banyak keluarga di sana miskin atau menghadapi hidupan yang tanpa jalan keluar, bukan hanya miskin, tapi nggak ada jalan keluar untuk dapetin kekayaan. Setuju gue. Sekali-kali dikasih opportunity, mereka langsung ambil. Iyalah. Dan yang keluarga-keluarga lain yang suffer, bro. Iya, itu dia makanya. Itu masalahnya. Cuman kita nggak tahu beratnya seperti apa orang-orang di sana, jadi kita juga nggak bisa sosokan. Gue nggak tahu berat kehidupan orang mereka di sana kayak gimana. Gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu bukan hanya masalah, ada masalah di dua sisi. Ketika ada masalah dimanapun itu, hampir selalu ada masalah di dua sisi. Almost always. Bener. Ada kekurangan, jangan bilang masalah. Ada kekurangan, di dua sisi. Kalau ada masalah, sering sekali terjadi
ada kekurangan di dua sisi. Nah, kekurangan itu harus dibicarakan dan dicarikan solusi. Baru di situ ada kemajuan. Nah, itu dia. Jadi sekarang tuh yang paling penting tuh sebenarnya ya kalau lo ada masalah, intinya ya solusinya apa? Solusinya nomor satu harus komunikasi. Iya, gitu. Itu nomor satu. Dan kita harus honest, harus jujur, tanpa melecehkan, tanpa menginjak orang. Jadi kita, walaupun lu atasan seseorang di dalam satu perusahaan, bukan berarti kamu injak orang itu soalnya karena kamu atasannya. Iya. Walaupun dia salah. Iya, tuh. Orang yang di bawah diangkat ke atas, bukan didorong lagi ke bawah. Iya, men. Ayo dong teman-teman, bisa open minded gitu bisa, ya. Bro. Bisa kok. Harus bisa siap cari cara untuk omongin baik-baik. Iya, harus bisa nerima gitu loh. Nerima dan siap berdiri tegak dengan opini kamu tanpa merasa nggak enak karena nggak disetujui. Prinsip lo harus kuat. It's okay to be in disagreement. Iya. Emang kenapa kalau beda? Exactly. Emang kenapa kalau salah? Asal lo minta maaf kan? Asal lo minta maaf. Kalau atasan lo nggak setuju sama ide lo, ya udah selesai. Nggak usah panjang lebar, nggak usah diinjak-injak bawahannya juga. Iya, buat apa? Akhirnya itu nggak bermanfaat buat lu dan buat bawahan lu nggak bermanfaat. Karena di luar kehidupan pekerjaan, you're still human. Semua human, bro. Semua ada kekurangannya, semuanya ada aibnya. Iya. Everyone, man. Tuh. Jadi iya kan, jadi suatu hari lu bakal diinjak kalau lu nginjak orang, udah. Tuh, karmanya berlaku. Pasti. Iya. Dan kalau lu ngangkat orang, suatu hari lu akan diangkat. Amin. Nah itu, lu nggak mau dapat berkah hidup lo, mau dong pasti. Man, there's so many good things about doing something respectfully. Tuh. Bukan hanya lu nggak nyakitin orang itu, tapi lu bakal dapat karma baiknya balik. Bukan hanya lu nggak jadi orang sombong. Lu bakal dibantu di waktu lain. Iya, setuju gue. Gitu. Ini wah gila, obrolan yang sangat menarik, sangat sedup sih kan kalau bahasa lo. Thank you so much udah sharing ilmu, pengalaman, terutama tentang Darbuka. Ini gue dapat ilmu banyak banget dari lo, dari pengalaman lo, dari critical thinking lo. Ini menarik banget dan ya balik lagi ke harapan gue, pastinya juga harapan lo. Kita pengen teman-teman di luar sana yang menonton konten kita hari ini setidaknya bisa dapat hikmah ya, bisa dapat manfaat. Bisa membukakan otak mereka. Biar nggak terlalu melihat seperti ini, tapi lihat semua. Lihat lebih open ya. Iya, harus lebih open gitu. Buat lu juga sendiri, bukan buat gua. Jadi gua tuh ngasih tahu lu bukan buat gua. Ambil baiknya. Kalau ada yang saya salah ya lupakan. Jangan lu salahin itu doang terus nunjuk itu doang. Iya, gitu loh. Bener. Jadi kalau ada orang yang salah pasti ada benernya. Kalau ada yang bener pasti ada salahnya. Nah, iya itu dia. That's my point. Dan perspektif gua adalah setiap kita punya masalah ataupun walaupun bukan masalah, walaupun itu opportunity atau kesempatan, kalau kita punya, selalu kita bukakan semua masalah itu, lihat pro dan kontranya. Semua hal ada pro dan kontra, kecuali ibadah yang menurut gua. Itu udah urusan sama Tuhan. Exactly. Tapi semua urusan sama orang itu ada pro dan kontranya. Semua, walaupun kontranya sedikit banget, itu ada. Jadi kita harus hanyalah ambil pro dan kontra, taruh di timbangan yang mana lebih berat. Selesai. Cuman kamu harus dengan jujur ngambil pro dan kontranya. Nah itu, dengan jujur benar-benar lihat full picture. Kalau kamu ada foto sebesar ini, terus kamu ambil pro dan kontra cuman segini, nggak masuk akal. Nggak akan sinkron juga. Ambil semua foto secara keseluruhan, baru ambil pro dan kontranya, timbang, baru bikin keputusan. Nah, that's how you do things. Jangan dia lakuin ini, gue lakuin. Dia nggak lakuin ini, dia nggak lakuin. Dia musuhin dia, gue musuhin. Nggak gitu. Lo nggak akan punya prinsip yang kuat. Lu udah bukan lu sekarang, walaupun lu di sekolah atau udah keluar sekolah, jangan bermindset kayak anak TK. Iya. Itu yang paling bener sih. Maksud gue mindset sih balik lagi kayak lo ngelihat sisinya tuh dari mana. Terus lo harus bisa menimbang nih pro dan kontranya. Terus combine juga dengan prinsip lo. Dan gue sama Ali, maksudnya kayak kita sharing kayak gini, bukan untuk menggurui, bukan untuk menghakimi gitu. Mungkin di satu sisi
gue sama Ali udah melewati fasenya lebih dulu gitu ya Li ya. Mungkin ya. Atau kita masih belajar dan ada yang kita omongkan walaupun cuma 10% yang membantu Anda ya udah ambil 10% tinggal 10% aja di sini. Kalau gue udah 10% lu ambil dari sini baik, gue udah senang. Kalau 90% lebih baik lagi. Itu doang. Nah 90% dari buka aja udah. Itu dia Ali. By the way, coba dong kasih tunjuk dong skill lo dong. Terakhir nih. Sedikit ya. Gue mau coba dong, bisa nggak? Lo dulu terus habis itu ntar komen sama gue. Ya cobain, lu mungkin coba yang ini. Coba ya. Lebih gampang nggak? Ini kahon. Kelihatan nggak? Gini kan? Ini nggak kelihatan sih, cuma nggak apa-apa. Ini kan kahon nih. Nah ini kan gue tunjukin. Tuh. So, oke. Coba ya. Tapi pastilah semua orang ada ritme antara dia bisa keluarkan atau enggak bedanya. Coba lo. Thank you so much ya bro. Gimana? Thank you udah datang jauh-jauh kesini. Nggak jauh sih sebenarnya. Nggak jauh deket gue. Ini kan di Cinere gitu. Jadi gue sangat bersyukur sekali untuk hari ini, untuk konten hari ini. Dan gue berharap temen gue yang satu ini tetap bisa keep it up terus dengan bakatnya dia di Darbuka dan bisa membanggakan nama bangsa Indonesia. Selalu bro. Gue kemana-mana orang-orang pikir bahwa gue orang Indonesia, gue biarin aja. Kecuali dia tanya aslinya dari mana. Kalau gue emang datang dari Indonesia. Tapi gue selalu bilang itu dan gue di vlog-vlog gue walaupun dimanapun, di Paris, di Jerman, di Belanda, gue selalu ngomong bahasa Indonesia. So walaupun campur-campur dikit sama bahasa Inggris biar lu pada belajar juga. Gue juga pakai bahasa Indonesia untuk kalian juga dan untuk banggain. Kenapa enggak? Gue besar di sini, banyak hal yang gue belajar di sini, banyak yang gue dapat dari Indonesia. Ya gue tetap harus selalu keep it up bro. Indonesia always bro. Always. Yoi. Itu dia. Kita ketemu lagi di edisi meetup berikutnya. Jadi buat teman-teman semuanya, thank you for watching. I'll see you soon again. Dadah. Peace.